Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anakku? Ya, semoga kalian tetap semangat, tetap sehat meskipun kalian belajar dari rumah. Anak-anakku, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 1 dan 2. 1. Perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, pembagian bilangan. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, mari kita lanjut pembelajaran ini. Perhatikan gambar. Kira-kira Siti sedang melakukan apa ya, nak? Iya, Siti sedang mengolah tanah. Siti berusaha untuk mencampur tanah dengan pupuk. Kira-kira apa ya fungsi pupuk bagi tanaman? Iya, pinter. Untuk menyuburkan tanaman. Kalian perhatikan tumbuhan yang ada pada gambar. Kira-kira sebelumnya itu tumbuhannya apakah banyak seperti itu? Tentu tidak. Ya, pertama-tama pasti hanya satu tumbuhan. Nah, kenapa kok bisa menjadi banyak seperti itu? Karena tumbuhan melakukan perkembangbiakan. Jumlah tumbuhan meningkat karena ada berkembang biak. Dalam perkembangbiakan itu dibedakan menjadi dua, nak. Ada yang secara alami, ada yang secara buatan. Yang secara alami yaitu melalui biji, tunas, umbi, spora. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan yaitu melalui cangkok, stek, dan menyambung. Nah, mencangkok, stek, menyambung ini dilakukan oleh manusia. Supaya tumbuhan ini juga bisa berkembang biak. Oke, kita lanjut. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Nah, di dalam buah itu terdapat biji. Nah, biji inilah yang meneruskan keturunannya, ya, yang bisa berkembang biak menjadi tanaman baru. Sekarang kalian perhatikan bagian-bagian biji. Yang pertama, embrio. Embrio itu apa? Calon tumbuhan baru. Yang kedua, selimut biji. Selimut biji ini adalah untuk melindungi biji. Dan yang ketiga adalah kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru atau dinamakan cadangan makanan. Contoh jagung. Cadangan makanannya ada di biji. Mangga. Cadangan makanannya ada di buah. Kalau pisang, cadangan makanannya di mana kira-kira? Iya, pinter, di buah. Kalau kacang? Iya, biji, pinter. Nah, cadangan makanan inilah yang kita konsumsi setiap hari. Bagaimana anak-anakku? Kalian sudah mengerti? Baik, kita lanjut. Perputaran tahapan perkembangan pada biji itu mengalami siklus atau mengalami daur hidup. Perhatikan contoh. Urutan daur hidup
buah semangka. Kita awali dengan buah semangka. Kalau kita belah buah semangka itu nanti akan mengeluarkan biji. Nah, biji-biji inilah yang akan ditanam. Nah, biji ini nanti akan tumbuh tunas, akan tumbuh akar, akan tumbuh batang, kemudian daun begitu lebat. Akhirnya dia akan berbuah lagi buah semangka. Nah, perkembangbiakan mulai dari semangka ke semangka lagi inilah yang dinamakan siklus atau daur hidup seperti makhluk hidup yang lain. Baiklah anak-anakku, kita lanjut ya sekarang. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Perhatikan gambar. Daun cocor bebek, pohon pisang, bambu. Nah, kalau daun cocor bebek, tunasnya itu tumbuh pada daunnya. Sedangkan pisang, kira-kira di mana, Nak? Iya, di sebelahnya. Namanya anak tunas. Bambu juga sama seperti pisang, yaitu dengan anak tunas. Inilah tumbuhan kalau berkembang biaknya dengan cara tunas. Baiklah, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah berpanjang lebar belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan melalui biji, melalui tunas. Nah, sekarang coba kalian baca. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, tentu kalian masih ingat di kelas 2. Ya, yaitu tentang pembagian. Perhatikan bagian A. 10 dikurang 2 sama dengan 8. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 kurangi 2 sama dengan 0. Tahapan ini dinamakan tahapan pengurangan berulang sesuai dengan urutannya. Berarti 10 dikurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, kurangi 2 sama dengan 0. Nah, hasilnya yang kamu cari adalah 2-nya itu ada berapa? Iya, ada 5. Ini pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa. Ya, jadi tidak ada yang tersisa. Jadi hasilnya nanti harus 0. Contoh, 8 dibagi 2. Berarti 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 kurangi 2 sama dengan 4. 4 kurangi 2 sama dengan 2. 2 kurangi 2 sama dengan 0. 2-nya ada berapa tadi anak-anak? Iya, ada 4. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ini adalah proses atau tahapan pengurangan berulang. Ya. Lebih jelasnya nanti
kita adakan zoom. Nah, itulah penjelasan tentang tahapan pengurangan berulang, yaitu pembagian. Ya, jadi pembagian dengan menggunakan pengurangan berulang. Nah, sekarang kita lanjut di pembagian berikutnya. Nah, untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut. Misal, 52 dibagi 2. Pertama, bagi puluhan dengan 2. 50-an dibagi 2 sama dengan 20-an, sisa 1 puluhan. Pindahkan 1 puluhan dan gabung ke satuan, diperoleh 10 ditambah 2 satuan sama dengan 12 satuan. Kemudian, bagi satuan dengan 2, diperoleh 12 dibagi 2 sama dengan 6 satuan. Nah, ini hanya cara ya nak ya. Mungkin dengan cara ini kalian pastinya belum paham ya. Nanti kita pahamkan pada kegiatan Zoom aja ya. Baik.